Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Elsa Monika Siwi dengan NIM 23021106003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum sistem multimedia, tugas modul 6 dari kelas E. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam modul 6. Nah, di dalam modul 6 ini, kita akan masuk ke dalam Augmented Reality User Defined Target, dan untuk alat dan bahannya di sini telah saya sediakan. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan. Oke, di step pertama di sini buka aplikasi Unity dan buat project baru dengan nama Augmented Reality. Oke, di sini kita tekan New Project dengan nama dengan nama Augmented Reality dengan 3D dan lokasinya bisa disesuaikan lalu create. Oke, di sini kita tunggu beberapa saat dan akan masuk ke dalam tampilan berikutnya. Oke, setelah tampilannya seperti ini, kita akan langsung saja ke next step berikutnya. Oke, setelah seperti ini, kita akan langsung saja ke next step berikutnya. Setelah masuk Unity, hapus main kamera pada hierarki dengan cara tekan klik kanan dan delete. Tetapi di sini juga direction light-nya di delete, jadi saya akan melakukan hal yang sama juga dengan cara menyelek keduanya, lalu tekan delete. Nah, setelah terdelete, di sini kita akan masuk ke step berikutnya. Pada Unity, import aset Furia dengan cara klik menu aset dan pilih import package, custom package, dan arahkan ke folder Furia sample core user defined target yang telah disiapkan sebelumnya. Oke, di sini tekan ke aset, lalu import package, custom package, lalu masuk ke add Euphoria tadi, lalu masukkan. Dan import. Update. Oke, setelah tertambahkan, di sini sudah tersedia folder editor yang telah ditambahkan di dalam aset. Oke, di next step, di sini kita akan langsung saja disuruh untuk memasukkan air kamera dan user define target builder pada hierarki dengan cara drag and drop. Oke, di sini kita langsung saja di sini tekan kanan, Furia Engine, dan tekan AR Camera. Accept. Nah, apabila AR Camera sudah selesai terbuat, di sini pasti akan muncul folder resource. Di sini kita masuk ke dalam folder resource terlebih dahulu, karena di sini menyesuaikan dengan versi unit yang saya pakai. Di bagian Furia Configuration, di sini di bagian App License Key, di sini saya akan masukkan license yang telah saya buat. Tinggal di copy paste saja. Lalu setelah jadi seperti ini, kita akan langsung ke next step berikutnya. Nah, di bagian next step berikutnya di sini kita akan tambahkan user define target builder pada hierarki dengan cara drag and drop. Nah, di sini kita tekan kanan, Furia Engine, image target. Lalu setelah itu kita zoom in saja. Lalu di sini sesuaikan dengan gambar yang kita akan masukkan nanti. Oke, setelah seperti ini, saya akan lanjut saja dengan step-step berikutnya dengan versi Unity saya. Di sini tinggal tekan Asset, lalu Import New Asset, lalu kita masuk saja ke dalam folder di mana saya menyimpannya.
Nah, untuk pancingannya di sini saya ambil gambar ini, dan di bagian image target di sini tinggal di bagian image di-select gambar ini, dan tinggal disesuaikan saja. Oke, untuk yang kedua yaitu kita akan memasukkan animasi ikan yang telah dibuat di praktikum-praktikum sebelumnya dengan cara aset, lalu import new asset, lalu kita masukkan ikan. Nah, setelah itu kita drag and drop ke dalam image target. Nah, lalu kita atur saja ukurannya disesuaikan. Untuk positionnya kita boleh ubah-ubah juga. Oke, setelah ini kita akan langsung saja ke next step berikutnya. Buat tombol yang akan dijadikan tombol kamera dengan klik kanan pada kanvas di area kerja hierarki, kemudian pilih UI, lalu button. Tetapi sebelum itu di sini ada memilih kanvas, membuat kanvas terlebih dahulu. Oke, kita akan langsung saja buat kanvas di sini dengan cara UI, lalu kanvas. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu masuk ke UI, legacy, button. Nah, lalu untuk buttonnya, nah, kita sesuaikan saja, mau sesuai selera. Oke, setelah buttonnya telah jadi, di sini kita sesuaikan ukurannya saja dengan cara klik button, lalu kita sesuaikan. Oke, setelah buttonnya telah jadi, di sini kita sesuaikan saja. Ini saya turunkan sedikit. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam button, lalu di on click di sini kita tambahkan objek ikannya, dan di game object di sini kita set active bool dan kita centang. Oke, di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam objek ikan, lalu kita uncentang. Supaya ketika kita tekan tombol start, ikan tersebut itu akan kedeteksi ketika pancingan cover buku yang telah saya masukkan tadi itu muncul di kamera. Tetapi sebelum itu saya akan menonaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, setelah kamera saya nonaktifkan, di sini kita akan langsung saja pindah panel ini ke sini supaya lebih besar, dan kita coba test run. Dan ini adalah buku yang saya pakai tadi. Lalu kita coba start. Nah, dan ini adalah tampilan ikan yang telah saya buat tadi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan selamat malam.